Tiba-tiba kabut yang diceritakan oleh Tata itu turun. Teng. Itu kepala gue langsung merinding. Merinding total. Gue gak tahu kenapa. Perasaan gue saat itu di belakang ada something. Gue langsung nengok ke belakang. Des. Tapi kulitnya pucet. Bener-bener pucet. Itu langsung ada, merinding. Itu langsung ada 1 meter pas. Nah, di dalam tidur ini gue bermimpi lagi bertemu dengan teman gue. Ya cuman formatnya beda. Seakan-akan saat itu kita lagi masa SMA. Gue teringat ya, di dalam mimpi ini gue teringat. Bukan teringat ya, jadi adegannya itu adegan dimana saat terakhir dia sebelum berangkat ke Makassar. Dan 1 bulan kemudian ada berita dia meninggal. Ya, di dalam mimpi ini kejadian itu yang ada. Jadi dia ada di kamar gue. Gue kalau nggak salah pulang dari Kawaratu deh. Gue pulang dari Kawaratu, dia udah ada, katanya dia nungguin gue tuh sebelum dia berangkat. Dia nggak mau berangkat ke Makassar sebelum ketemu sama gue kan. Nah, pas ketemu dia langsung apa bahasa yang pertama kali, karena dia kan seneng ngeledekin gue ya. Ganteng, gue masih inget sampai sekarang itu raut mukanya ngomong kayak gitu sambil ngenyek ya. Sahabat gue ini, almarhum sahabat gue itu bener-bener semuanya itu masih inget banget. Setelah gue ngobrol-ngobrol ke dapur, ngobrol sama nenek gue, makan, itu mimpi gue percis kayak gitu, percis adegan dia sebelum dia berangkat ke Sulawesi. Bro, semoga lo tenang di sana. Al-Fatihah. Setelah ngimpi, gue bangun tuh. Karena apa? Tenggorokan gue tuh kering banget. Bener-bener kering. Itu sempet gue bangunin si Indra, Kodok ataupun Jamal, tapi nggak ada yang bangun. Gue coba tahan-tahan, akhirnya gue nggak tahan kan. Gue keluar tenda itu. Begitu gue buka pintu tenda, gue lihat, anjrit. Gue tutup lagi. Serem banget asli. Gue duduk lagi diam, gue coba tahan-tahan. Tenda kan berembun ya. Itu air embunnya gue ambilin, gue jilatin. Wah, itu rasa aus bener-bener gak ketahan. Akhirnya gue nekat buka pintu tenda. Gue kata bodo amat, serem-serem dah, yang penting gue kagak aus. Gue keluar bawa botol, tutup lagi pintu tenda. Air kali kecil ngalir kan cuma sekitar 5 langkah ya dari tenda. Gue langsung melangkah, dak, isi air. Itu gue berani-beraniin. Begitu air penuh di botol aqua, gue langsung minum. Itu sebotol aqua kecil langsung kelar bro. Langsung kelar, isi lagi. Ya begitu lagi ngisi yang kedua ini, teng, itu kepala gue langsung merinding total. Gue nggak tahu kenapa. Perasaan gue saat itu di belakang ada something. Dalam hati gue, udah tanggung, ini udah kecebur, udah sampai leher, nanggung, terusin aja lah ngisi air daripada ribet. Toh kita udah ada di luar, dan ini posisinya kayaknya dia kan ada di belakang gue kan. Selesai ngisi. Karena aliran airnya itu kecil, kalinya juga dangkal, jadi botolnya kan nggak bisa kerendam. Ya jadi nungguin agak lama baru keisi. Gue baca-bacaan dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya gue baca-bacaan selawat sama ayat kursi. Setelah gue rasa mental gue cukup kuat, ya. Ingat ya bro, rasa takut itu fitrah. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki rasa takut. Cuman seperti yang sering gue ceritakan, yang sering gue sampaikan, bahwa bukan kita lah yang dikendalikan oleh rasa takut, tetapi rasa takutlah yang harus kita kendalikan. Ini butuh perjuangan bro, butuh tekad ya. Tanpa itu semua ini hanya jadi retorika, hanya jadi teori. Setelah nggak tahu lah berapa menit, gue mantapkan tekad gue, hati gue mantapkan, gue tenangin diri gue langsung nengok ke belakang. Des. Alhamdulillah nggak ada apa-apa ya nggak. Posisi gue badan masih kesini, pala gini doang kan.
Alhamdulillah nggak ada apa. Begitu gua nengok, bat, kubrak, gua jatuh duduk. Itu di depan gua ada seorang wanita, dia itu seperti orang luar negeri ya. Dia menggunakan pakaian klasik, gaun berwarna putih. Tetapi ini gaunnya gaun-gaun Eropa. Itu rambutnya digerai panjang, cantik, matanya biru kelihatan, tapi kulitnya pucet, bener-bener pucet. Itu langsung ada, merinding gua. Itu langsung ada 1 meter pas di depan gua. Itu kaki gua kayak kepantek sama bumi. Gua bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Itu jangankan baca doa ya, napas aja susah rasanya itu. Itu pertarungan luar biasa sampai sekitar setengah jam itu gua tenangin diri gua dulu, gua merem. Ya gua pikir merem nggak kelihatan, merem makin jelas. Memang dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya diam ya, berdiri, posisinya agak miring gitu, dia ngeliatin gua. Cuman begitu doang. Iya enak nih lagi cerita, beneran enak. Waktu ngalamin, astagfirullahaladzim. Rasanya itu kaki nggak nginjek bumi, kebalik. Harusnya kan dia nggak nginjek bumi, cuman waktu itu kayaknya gue yang nggak nginjek bumi. Bener-bener strong banget bro. Setengah jam, gue berusaha keras untuk mengendalikan diri gue. Akhirnya bisa. Pertama kali kata yang bisa gue ucap adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus gue langsung baca-bacaan tuh. Gue baca-bacaan, gue merem itu. Merem pun kan kelihatan ya. Gue merem, gue baca-bacaan. Gue nggak tahu berapa menit. Akhirnya gue coba, gue melek, gue lihat. Ternyata udah nggak ada. Itu merinding-merinding juga udah nggak ada. Udah diam. Akhirnya gue kirimin doa buat dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum ila arwahi. Ya, Fulan binti Fulan. Terus gue kirimin Al-Fatihah. Gue bangun bro. Gue bangun, gue balik badan. Itu dia ada di depan pintu tenda. Dalam hati gue kagak sekalian aja sih godain gue. Ngapa sih pakai berseri? Tadi gue nengok nggak ada, nggak tahu di depan gue. Sekarang gue nengok ke sini nggak ada, nggak tahu ya ada di depan tenda. Lah gue kan kikuk mau ke depan tenda, ada dia. Akhirnya karena dari tadi gue udah digodain terus, ya udah gue liatin dia. Terus gue langsung ucapin salam aja. Gue nggak peduli deh mau dia sautin kayak mau enggak kayak. Intinya dalam hati gue saat itu gue udah berani. Gue bilang lu makhluk Allah, gue makhluk Allah. Langsung gue sapa. Assalamualaikum mbak, mohon maaf ini kalau saya ada salah-salah. Itu langsung gue samperin. Ya begitu udah mau tabrakan, tes dia hilang. Itu kaki gue rasanya lemes. Gue langsung jatuh lagi duduk di depan tenda. Gue diem lagi. Susah payah gue buka pintu tenda. Itu kalau nggak salah si Jamal keinjek sama gue karena gue saking lemesnya. Masuk pintu tenda, masuk ke dalam tenda, tutup, minum. Itu gue merem pun kelihatan. Cuman dia cuman ada di sekitaran tenda aja, bolak balik. Gue nggak ngerti maksudnya apa. Akhirnya dari sejak kejadian itu sampai pagi gue nggak bisa tidur. Gue baru bisa tidur setelah anak-anak bangun, ngobrol-ngobrol. Itu udah sekitar jam 6 lah mungkin, gue nggak tahu soalnya udah terang matahari. Gue baru bisa tidur. Gantian begitu teman-teman gue dari Makassar bangun, gue tidur. Nah itu kata anak Makassar, gue dibangunin susah banget. Soalnya kan jam 10 gue udah harus naik ke puncak. Dari pos 8 ini sampai ke puncak Bokareng itu kalau nggak salah cuma sejam. Akhirnya jam 10 gue bangun tuh tanpa dibangunin. Pas gue bangun itu makanan udah siap, mulai dari Indomie yang dicampur telur, nasi, terus ada sosis juga kalau nggak salah. Itu pokoknya udah siap. Bangun, dibikinin teh manis, langsung makan. Waktu itu yang nemenin gua ke puncak cuman si Jamal, si Indra sama si Kodok memutuskan untuk jaga tenda. Ya udah, setelah semuanya udah siap, logistik yang buat gue konsumsi di jalan itu yang dimasak tadi gue masukin ke depek, air gue masukin ke depek, gue sama Jamal mulai bergerak. Nah dari situ kan kita turun dulu melipir, jadi kita ada lembah nih, bibir lembah kita lewatin ya, melipir Punggungan ke tempat terbuka kira-kira 20 menit. Kita sampai pos 9 naik datar, kita ketemu lapangan kecil. Di situ nanti ada tiang bendera. Nah disinilah tempat biasanya para pendaki itu melakukan upacara 17 Agustus ataupun hari-hari besar nasional lainnya. Di saat sampai sini kan gue istirahat dulu nih bro, gue istirahat dulu, duduk. Pas lagi kayak gitu tiba-tiba kabut yang diceritakan oleh Tata itu turun.
Itu dengan cepat yang tadinya cuaca cerah berubah menjadi gelap. Di sini terlihat raut ketakutan yang luar biasa dari si Jamal. Sampai dia ngomong, "Mas Santo turun, Mas Santo. Bahaya Ji, ini sudah," katanya. Tadi Tata bilang bagaimana ini Ji, bahaya Ji. Turun Mas Santo, turun. Gue bilang sama temen gue ini si Jamal, Jamal, kau tenang dulu. Hidup matiku sudah ada yang atur. Kau tenang dulu di sini Jamal. Kau tenang, kau duduk dulu. Mas Santo turun, Mas Santo, bahaya ini, bahaya. Jamal ini benar-benar udah panik banget. Gue bilang nggak bisa Jamal, kalau kau mau turun, kau turun saja, gue bilang. Akhirnya Jamal ngikutin gue. Sudah Jamal, hidup mati Allah yang ngatur, mendingan kita selawat aja, gue bilang. Terus kita langsung selawatan tuh berdua. Selawatan, gue nggak tahu berapa menit selawatan. Itu kabut tetap masih ada. Jamal tetap maksa untuk turun balik. Terus gue bilang sama Jamal untuk yang terakhir kali, gue bilang begini, Jamal, kalau kau mau turun, kau turun. Saya naik. Karena saya sampai sini atas kehendak Allah Jamal. Saya sampai ketemu kamu pun atas kehendak Allah. Ya. Saya mau usaha dulu Jamal. Masalah nanti sampai atau tidak, selamat atau tidak, yang penting saya sudah punya ilmunya Jamal. Nah, saya bisa baca situasinya. Kalau memang Allah berkehendak saya sampai ke puncak Bokarayeng, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi saya. Kalau memang Allah tidak berkehendak saya untuk sampai ke puncak Bokarayeng, maka tidak akan langkah kaki saya ini akan terus berjalan. Pasti saya akan kembali. Akhirnya si Jamal setelah gue omongin kayak gitu, dia diam. Jamal, kita naik berdua, turun berdua. Kalau kau mau turun, kau tunggu di sini atau kau turun. Akhirnya Jamal memutuskan untuk ikut. Pas kita mulai naik ke atas itu, di sebelah kanan jalur yang udah posisinya tuh udah seperti udah hitam batu-batunya tuh, udah hitamnya seperti batu kawah gitu. Di sebelah kanannya itu ada banyak banget pohon gua nemu. Tapi ada salah satu pohon yang dia tuh batangnya merah, rantingnya merah, daunnya merah. Gue diem aja ketika ngeliat pohon itu. Gue nggak banyak ngomong. Gue lihat, oh dia ada di kanan jalur. Terus kira-kira 10 menit atau 15 menit kita sampai di puncak Bokarayeng. Di puncak Bokarayeng ini nggak lama karena kabutnya masih tebal. Kabut yang seperti diceritakan oleh Tata. Ketika sampai puncak, Jamal langsung ngomong, Mas Santo cepat foto-foto, langsung turun. Oke Jamal, gue bilang. Ambil gambar. Terus gue baca doa dulu di atas, gue mengucapkan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tanpa izin Allah dan kasih sayang Allah, gue nggak akan mungkin sampai ke tempat ini. Setelah gue mengucapkan puji syukur, gue baru mulai melangkah turun. Ketika turun, gue perhatiin tadi pohon yang batangnya merah, ranting-rantingnya merah, daunnya merah. Ternyata itu pohon udah nggak ada pas gue turun. Gue sampai celingak-celinguk nyariin. Begitu sampai pos 9, gue bilang sama Jamal, Jamal sebentar. Ayo Mas Santo cepat gitu. Jamal kan pengennya cepet-cepet turun kan, gue bilang. Sebentar Jamal, gue naik lagi ke atas, gue lihat, penasaran gue. Nggak ada itu pohon, beneran nggak ada. Ya udah gue diam. Jamal nanya, nyari apa sih Mas Santo? Taruh kata bahasa gitu ya. Enggak, ayo kita turun. Begitu turun, kira-kira setengah jam kemudian kita sampai kan ke pos 8. Itu Indra sama Kodok udah pucet banget. Karena apa? Mereka juga menyaksikan fenomena kabut yang disebutkan oleh Tata. Mereka khawatir banget tuh. Cuman mau nyusul naik juga nggak berani. Setelah sampai, Indra sama Kodok langsung bilang, Mas Santo kita langsung turun deh, soalnya hawanya udah nggak enak. Jadi begitu gue baru sampai, itu kita langsung bongkar tenda, ya, rapi, packing. Yang di luar tuh masih alat-alat makan aja, makan lagi, terus kita langsung bergerak turun. Begitu gue sampai lembah tuh, dasar lembah kita nyebrangin kali, gue mulai ngerasa lagi nih ada sesuatu yang ngikutin gue. Tetapi hati kecil gue langsung mengatakan bahwa ini adalah sosok wanita bule ya yang gue temuin pada saat malam tadi. Dia terus naik, itu masih aja kayaknya di belakang gue. Anak-anak juga jalannya itu cepet ya, seperti ada sesuatu, gue nggak ngerti. Terus sampai kita ke pos 7 di atas, itu yang ngikutin gue kayaknya udah nggak ada. Terus tuh turun lagi ke pos 6 ya, terus kita lewatin pos 5 ke pos 4 terus jalan. Nah begitu sampai di pos 3, tiba-tiba kepala gue merinding. Itu udah agak sore tuh gue sampai pos 3 itu, mungkin sekitar jam 3-an. Tiba-tiba di sini kepala gue merinding lagi, dan mata gue tuh maunya nengok ke salah satu pohon yang ada di areal pos 3 Gunung Bokarayeng.
Gue liatin dari pohon, gue bilang nih ada apaan sih nih sama nih pohon. Gue perhatiin terus, gue sambil baca-bacaan, nggak ada apa-apa, cuman hawanya tuh tetap mau lihat situ. Karena situasinya udah kayak gitu, langsung gue bilang udahlah cabut lagi, jalan lagi, nggak usah istirahat. Udah langsung kita jalan lagi tuh. Dari 2 ke 1, hati kecil gue mengatakan ya itu temen gue, almarhum temen gue itu jalan di belakang gue, kadang di samping gue. Itu dia terus ngiringin sampai ke kebun warga. Ini bener-bener terasa pas gue masuk kebun warga itu tangan gue ada yang narik. Set, ditarik ke belakang gini, gue nengok. Itu langsung kelihatan teman gue ya. Gue nggak tahu ini apanya, kayak apa korinnya, apa jin yang menyamar jadi dia. Gue nggak paham lah ya. Gue bener-bener nggak paham. Jadi ketika gue nengok ada dia, terus langsung salaman, terus gue bilang sama dia, bro, mudah-mudahan lo tenang di sini ya. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi. Sorry gue nggak bisa ke makam lo. Langsung jalan. Itu pas gue nengok, Indra, Kodok, Jamal udah nggak kelihatan. Mungkin karena dipikirnya kita udah di kebun warga. Dah gue jalan cuek sendirian, sampailah kita ke rumah Tata Muding. Di rumah Tata Muding ini ngobrol-ngobrol lah. Baru gue bilang nih sama anak-anak. Nah, gue masalah yang di pos 3 gue tanyain. Di pos 3 ada apaan sih? Gue bilang kayak gitu, kok lain banget hawanya. Terus waktu di pos 8 gue bilang gitu ya, itu gue ketemu sosok. Jangan diceritain Mas Santo, jangan diceritain, nanti aja gitu kata teman-teman gue yang dari Makassar. Tapi Tata rupanya dia ngerti bahasa Indonesia ya, Tata Muding ini ngerti bahasa Indonesia. Jadi dia langsung ngomong sama gue bahwa yang gue temuin itu adalah sosok noni Belanda. Terus diceritakanlah sejarah singkatnya. Jangankan pendaki, penduduk situ aja terkadang masih suka ditampakkan sama dia, tetapi dia itu nggak jahat katanya, baik ya, cuman kemunculannya aja yang bikin orang jadi deg-degan. Wah, dalam hati gue, Masya Allah, ternyata dia. Terus gue tanyakan tentang kayu merah itu, Tata juga cuma senyum-senyum aja. Dia bilang kalau nggak salah apa ya, itu berhubungan sama seorang pendekar lah atau apa gitu, seorang daeng yang sakti mengenai kayu itu. Dari situ juga gue tahu di Bokaraeng itu ada ritual khusus ya dengan gelar Haji Bokaraeng. Jadi menurut kepercayaan lokal, di musim-musim tertentu di bulan haji kalau kita naik Bokaraeng, kalau kita beruntung kita bisa tembus ke kota Mekah. Jika ada orang yang berhasil, dia dapat gelar Haji Bokaraeng. Ini adalah kepercayaan lokal yang harus kita hormati. Barulah gue di situ dapat semua cerita tentang Gunung Bokaraeng. Merinding lagi, iya merinding. Untungnya nggak kenapa-napa. Terus diceritakan kenapa di pos 5 itu juga katanya angker. Menurut Tata juga angker karena di situ sering banget turun kabut yang beliau ceritakan, dan kabut itu benar-benar bisa menyesatkan para pendaki karena saking pekatnya. Ya, dari sisi mistisnya masuk, dari sisi logisnya juga masuk. Setelah istirahat, kita nginep lagi di rumah Tata 1 malam. Besok paginya kita baru pulang menuju Makassar. Di Makassar itu gue masih 2 hari lagi. Setelah 2 hari, gue beli tiket lagi untuk balik ke Pulau Jawa. Kebetulan gue kebagian kapal bagus, yaitu KM Lambelu. Wah, ini kecepatannya lebih dari KM Ciremai. Kira-kira 1 malam di kapal. Sore kita berangkat sekitar jam berapa waktu itu? Oh, jam 6 dari Makassar. Itu sampai Surabaya besok sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam gue langsung menuju stasiun Turi. Gue nginep di stasiun Turi. Siangnya gue naik kereta Kertajaya sampai Jakarta. Begitu sampai Jakarta, Ari udah nungguin gue. Luar biasa. Itu sekitar 2 minggu ya gue di Makassar ninggalin Jawa. Begitu ketemu Ari tuh senangnya luar biasa. Alhamdulillah berangkat selamat, pulang juga dengan selamat. Tentunya dengan membawa oleh-oleh cerita yang luar biasa. Itulah kisah gue selama gue melakukan pendakian di Gunung Bokaraeng pada tahun 2005 silam.
Itu teman-teman semua pengalaman dari Kang Arya Sena nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Bawah Itu ternyata prosesnya panjang Kang ya. Panjang. Sampai akhirnya nyampe tuh di Pulau Makassar deh ya di Sulawesi. Sampai Sulawesi. Sampai ngejual motor. Iya. Nggak jual motor nggak jalan gua. Iya. Yang kredit 3 tahun dijual 2,5. Iya. Dan itu dibagi Kang ya. Dibagi lagi ya karena kita punya tanggung jawab. Betul. Dan tadi sedikit sinopsisnya kan itu panjang banget perjalanannya tuh dari Jakarta ke Surabaya dulu, keretanya masih kereta. Iya, kereta zaman dulu. Zaman dulu Kang. Cuman waktu itu gue naik Kertajaya, ekonominya ekonomi mendingan. Habis itu dia nyambung lagi ke Pelabuhan Tanjung Perak, naik kapal laut yang RM Cermai ya. KM KM rumah makan. KM Cermai dan itu delay Kang. Ternyata ini juga kapal juga ada delay. Waduh, ampun itu kalau lagi muat barang itu ampun banget kapal laut. Ternyata muat barangnya itu yang muat lama barang ya. yang lama. Soalnya Itu dari Pulau Jawa ke timur. Pokoknya paling lama itu sepengalaman gue tuh Tanjung Perak sama Makassar itu paling lama. Berapa hari Kang? Nyebrang nih? Kalau nyebrang sih waktu itu gue 22 jam ya. 20 sehari ya? Ya sehari lebih ya. Sehari kurang, bukan dulu, sekitar 26 jam lah lebih. Sehari lebih. 26 jam. Di laut toh. Di laut ya. Yang tadi kapal bersandar gede, ketika di laut seperti kayak kotak sabun. Iya, kecil banget bener-bener. Di situ pasti kita inget Tuhan deh. Karena kemana-mana ngeliat laut sih, laut air semua, doang kan. Ya. Bawah biru atas biru. Iya, bawah biru semua udah. Dan pertamanya emang mau naik Gunung Bawah atau Latimojong tuh Kang saat itu planningnya? Pertamanya dari Jakarta Bawah Karang. Tapi sampai sana ada penawaran gitu bahwa yang lebih keren dari Bawah Karang itu Latimojong. Oke. Ya gue mau dong karena Latimojong itu gunung tertinggi di Sulawesi. Tapi ternyata setelah dicari info itu posisi gunung lagi nggak boleh ditaikin. Nggak tahu lah kenapa masalahnya. Yang penting kita ikutin aja Kang ya. Betul. Kalau tutup udah aja nggak usah melaksanakan pendakian gitu kan. Nggak usah neko-neko. Walaupun pakai akam sih kayak nggak usah gitu. Mendingan tunda aja dulu tuh lebih baik gitu. Siap pendaki pasti ke rumah Tata itu ya. Iya, Tata Muding. Tata Muding tuh kayak Tata itu bapak. Tata itu bapak ya. Jadi Tata Muding itu saat itu yang dituakan lah. Karena tiap generasi itu beda-beda. Sekarang nggak tahu Tata siapa yang bertanggung jawab di sana. Berarti itu kayak tokoh masyarakat tuh Kang? Betul, seperti tokohnya lah, tetuanya lah istilahnya. Tetua, oke. Akhirnya dikasih pesan tuh ya? Dikasih pesan kalau kita nanti ketemu kabut warna hitam tipis mengelilingi kita dari sekitar pos 8 sampai ke puncak Bawah Karang, itu sebaiknya pendakian jangan diteruskan. Sebaiknya loh. Kira-kira kayak gitu. Oke, sampai akhirnya nih Kang Arya bersama rekannya, ternyata Kang Arya panggilnya siapa Kang? Anto. Mas Anto nih. Jadi mungkin beberapa teman-teman belum tahu nih Kang kan, ternyata ketika di Makassar Kang Arya ini biasa dipanggilnya Kang Anto. Iya, karena emang panggilan gue di rumah Anto gitu. Sampai akhirnya dia melakukan pendakian bersama rekannya dan sampailah di pos 3 di bawah pohon gede. Betul. Situ enak Kang tempatnya ya? Wah, enak banget. Wah, enak. Pokoknya kalau kita duduk di situ tuh pewek banget. Cuman ternyata di balik semua kenikmatan yang diberikan ada cerita yang cukup menyeramkan. Tapi saat itu temen Kang Arya siapa? Indra ya? Indra, Kodok, sama Jamal itu nggak ada yang cerita. Lanjut aja gitu ya? Iya, lanjut. Pokoknya intinya mereka tuh nggak tenang di pos itu. Jadi gue pengen istirahat lama tapi mereka nggak mengizinkan. Intinya tuh gue tetap harus jalan ke pos 4. Nanti di pos 4 aja kalau bisa. Gitu. Oke. Dia yang lebih tahu lah ya karakter itunya. Paham. Yang biasanya Bang Jamal, Bang Indra yang nyanyi tuh. Bang Indra di pos 3 diem tuh dia. Dia nggak ada nyanyi. Lepas pos 3 mau ke 4 baru nyanyi lagi. Iya. Pokoknya gue ingat lagunya itu tadi. Yang tadi ya. Kang Arya bersama rekannya itu ngebase dan ternyata di situ nggak ada pendaki lain Kang ya. Betul. Kecuali rombongan Kang Arya nih. Cuman turun naik kita aja waktu itu. Ya nggak tahu harinya apa Kang ya, tapi lupa yang harinya. pasti bulan itu ya, bulan Juli ya. Bulan Juli yang pasti itu bulan Juli ya. Pas malam nih Kang. Mungkin kejadian mulai genting kan pas malam nih. Iya, pas malam. Mistisnya ya, pas malam bahwa ada niatannya ketika pengen
ke makam teman gitu. teman Itu ya. baru teringat di pos 8. Di pos 8. Baru teringat tuh sama Nazar kita sendiri. Emang seketika teringat atau gimana tuh? Seketika teringat itu pas di pos 8. Tiba-tiba gue inget dia, terus gue inget waktu sebelum berangkat, oh iya ya gue ada Nazar mau nengokin makam almarhum temen gue itu. Tapi ya itu bingung kan, bingung karena nggak ada nomor kontak keluarganya juga, akhirnya lupa. Inget-inget lagi di situ. Nah begitu inget, gue kirimin doa. Saat lagi serius ngirimin doa, justru perasaan gue saat itu mengatakan ada dia gitu. Itu teman SMA kan? Temen akrab lagi SMA. Temen akrab banget. Jadi kelas 1 sih gue akrabnya sama dia. Karena kelas 2, kelas 3 gue udah akrabnya sama Anang, sama Bayu. Di situ posisi Kang Ara tiba-tiba kayak di depan tenda kan? Betul. Di saat gue lagi merem, Iya. itu kayak dia ada depan tenda. Terus dia ngajak gue jalan sampai ke Puncak Bokaraeng. Itu di dalam kejadian itu yang gue saksikan bersama teman gue dengan yang gue saksikan di saat keesokan harinya itu sama percis. Iya betul sama percis. Tadi lupa gue jelasin ya. Berarti pas naik itu saat malam itu ya Kang? Nggak tahu itu bener fisiknya gitu kan? Yang bener naik atau bener Apanya lah. ya, Pokoknya pokoknya posisinya gue antara sadar sama enggak gitu. diajak ke atas dia ngomong apa gitu kan? Enggak ngomong apa-apa sih, cuman istilah jalan, gue diajak lihat pemandangan itu di pos 10, terus di Puncak Bokaraeng juga sebentar, terus dia ngasih kode untuk ngikutin dia balik lagi ke tenda. Begitu sampai tenda dia langsung hilang. Begitu dia hilang gue bangun kan, bangun terus gue tidur, baru tuh gue ngalamin yang tadi. Yang tadi yang seketika tenggorokan seret lah ya. Jadi sebelum kejadian kan tenggorokan gue seret dulu tuh, seret. Buka tenda, anjir serem banget kan, nggak berani. Tahan lama-lama gue udah apa tuh ngambilin embun. Kondensasi ya itu ya. Tetap nggak ketulungan juga, akhirnya gue bodo amat dah gue keluar. Nah di luar itulah tadi yang gue alamin. Aduh. Yang tadi ya. Jadi berarti aliran sungainya itu nggak terlalu dalam Kang ya? Enggak, emang aliran sungai bukan sungai sih. Sungai, aliran kecil aja. Parit kecil, dangkal banget, cuman airnya jernih banget. Makanya kan tuh ngisi botol itu lama ya, soalnya nggak bisa kecelup semua. Nggak bisa kecelup semua. Cuma setengah gitu kan, ngalir dikit-dikit. Kita cari bagian yang agak rendah tuh. Botol pertama aman. Botol kedua. Botol kedua kok ada something di belakang gitu kan. Betul. Pas nengok belakang nggak ada. Nengok depan, nggak di depan ya gitu sampai jatuh Kang. Sampai jatuh duduk gua karena emang deket banget semeteran. Itu tinggi dia, emang tinggi. Ya perawakan wanita luar negeri lah. Ya berbeda lah dengan perawakan wanita kita kan, dia lebih tinggi. Dia pakai gaun gitu. Nah, betul, gaun khas Eropa. Khas Eropa bukan khas Jawa ya, kan ada gaun khas Jawa ya. Oke, dan tapi mukanya pucat yang putih pucat ya. Putihnya pucat, tapi matanya biru itu kelihatan. Bener-bener kulit pucatnya itu walaupun saat itu gelap gulita, itu bener-bener kelihatan. Nggak tahu kenapa lah. Jelas itu pucat banget. Dia ada omongan atau cuma senyumin? Nggak ada, cuma ngeliatin aja. Ngeliatin aja. Tanpa ekspresi sama sekali. Dan saat itu pas Kang Ara ngeliat sosok itu nggak bisa gerak kan? Nggak bisa gerak sama sekali. Terpaku lah ya. Seperti terpaku lah. Mungkin karena terkejut, kaget. Terus pokoknya stimulasi apa ya istilahnya rasa takut yang luar biasa sehingga badan kita tuh bener-bener kayak drop gitu lah, shock gitu. Jadi nggak bisa bergerak. Gitu. Nah, jadi tadi disinggung sama Kang Ara kan rasa takut ini harus kita kendalikan Kang ya. Jangan sampai rasa takut itu mengendalikan diri kita. Betul, dan itu butuh proses juga Kang ya. Butuh proses. Luar biasa itu. Kalau ngomong mah gampang. Ya, sampai akhirnya ketika udah ngisi nih dan itu sosok itu hilang, alhamdulillah pas balik ke tenda, depan tenda dia. Depan tenda sekarang. Depan tenda terus langsung kita sapa, kita kirimin Al-Fatihah, dia langsung hilang lagi. Pas kayak jalan tuh hilang kan? Iya, jalan dia ke samping tenda, hilang. Tapi begitu gua di dalam tenda, kalau gua merem dia tuh masih kelihatan bolak-balik di sekitar tenda. Kayak muter lah. Betul gitu lah, kira-kira kayak gitulah. Kira-kira, oke. Jadi gua nggak bisa tidur tuh sampai pagi bener. Sampai kan diajak ya Mak, Bang Jamal ke puncak. Nah, Bang Indra dan juga Bang Kodok ngebes ya, nunggu di tenda. Nah, perjalanan dari pos 8 Kang ya, betul. Sampai akhirnya ke puncak, ternyata ada beberapa yang bisa dikatakan gangguan juga Kang ya. Betul. Kayak seakan-akan ada yang apa ya, ngikutin gitu kan. Jadi di pos 10 itu kita ketemu tuh kabut yang diceritakan oleh Tata. Sempet lah Jamal di sini
minta turun, tapi ya itu karena rasa takut bisa kita kuasai dan kepercayaan kita terhadap Allah dan Rasulnya itu di atas segalanya. Akhirnya tentunya dengan izin Allah ya kita bisa sampai ke puncak Bukaraheng. Nah dari pos 10 ke puncak Bukaraheng itu pun gue sempat ngeliat sesuatu yang aneh, yaitu pohon tadi batangnya merah, ranting merah, daunnya merah, tapi pas gue turun itu udah nggak kelihatan. Gitu. Kalau boleh tuh nih Kang, ini bahas kabut tadi Kang ya. Kalau secara ilmiah gitu kan, kabut wajar lah turun di gunung Kang ya. Betul. Tapi tuh kabutnya warna putih atau hitam atau apa tuh Kang? Hitam, dia kayak hitam tapi tipis. Oh tipis. Memang nuansanya magis banget karena di situ tidak ada kan kalau kabut normal tuh selalu ada ini airnya ya apa namanya? Betul. Kondensasinya. Tapi itu nggak ada sama sekali. Memang betul ya dikatakan Tata, itu kabut mengandung sesuatu lah. Untungnya saat itu yang kita tanamkan di dalam hati kita adalah bahwa tidak ada satu kekuatan pun ya yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tanamkan di dalam hati dengan sekuat tenaga dan semata-mata atas perlindungan Allah kita bisa melewatinya. Dan tapi kabut berlangsung lama atau gimana tuh Kang? Lama, jadi selama gue dari pos 10 ke puncak itu ada terus. Oh ditemenin sama kabut? Terus, itu dikelilingin itu terus sampai puncak, foto-foto turun sampai pos 10 juga masih ada. Nah ketika kita keluar dari pos 10 menuju ke pos 9 terus ke pos 8 itu udah nggak ada sama sekali. Tapi sampai pos 8 rupanya Indra sama Kodok juga kayaknya tahu penampakan kabut itu. Jadi agak panik, kita segera meninggalkan lokasi itu setelah packing. Ternyata pas di pos 3 nih rekan Kang Arya nih kayak Bang Indra, Bang Kodok, Bang Jamal cerita ada apa jadi ke pos 3 gitu kan. Pas sampai bawah nih biasa seru tuh cerita-cerita. Di bawah pun mereka sebenarnya nggak mau, mereka bilang nggak usah diceritain di sini lah, nanti aja kalau udah di Makassar. Itu yang cerita justru Tata Muding, beliau yang menjelaskan sejarahnya pos 3. Selain sejarah pos 3 juga beliau menjelaskan sejarahnya Haji Bukaraheng tadi. Ya. Dapatlah gue informasi banyak. Omongan-omongan seru yang lainnya karena emang udah dibahas di rumah Tata di Makassar ya sedikit aja. Nah, selebihnya kita fun aja lah di sana gitu. Itu teman-teman semua pengalaman dari Kang Arya nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Bawakaraeng pada tahun 2005. Nah, sebelum ditutup nih Kang, videonya mungkin ada pesan atau mengingatkan nih Kang ya untuk teman-teman semua yang mungkin notabene adalah pendaki atau bisa dibilang suka naik gunung atau bisa dibilang hobi naik gunung gitu kan. Iya. Silakan Kang. Buat teman-teman pendaki terutama yang udah berkeluarga, jadi kalau masih tetap ingin eksis ya, kalau memang ada waktu banyak, dananya cukup, sebaiknya komunikasi yang baik dulu dengan istri kita ya. Kita komunikasi baik-baik, jangan memaksakan kehendak lah, karena biar bagaimanapun kita tuh udah berkeluarga. Kalau emang dapat izin dari istri ya, dapat ridho dari istri, tentu langkah kita tuh juga enak. Itu buat yang udah berkeluarga ya. Selain itu kasihlah uang belanja istri itu lebih dari biasanya karena kan akan kita tinggal. Iya betul kan. Itu biasanya kalau udah kayak gitu itu aman gitu. Itu restu dapat, doa dapat, senyum dapat. Alhamdulillah. Kalau buat bujangan ya seperti pada umumnya aja lah, kita preparing dengan baik, gali literasi dengan baik, persiapkan mental dan fisik kita dengan baik. Terus kita harus sadar ya keberadaan kita harus menyadari sejak awal berangkat sampai ke lokasi pendakian kita adalah mata rantai hidup yang harus saling mendukung, melindungi dan bekerja sama di dalam pendakian kita. Naik selamat, turun pun juga selamat. Tidak ada yang tertinggal kecuali sifat buruk, tidak ada yang diambil kecuali kenangan, dan tidak ada apalah satu lagi gue lupa tuh. Nah kira-kira kayak gitulah. Mengingatkan nih Kang Arya untuk yang udah bersuami atau beristri nih, bagi waktu atau izin juga restu lah ya. Restu itu penting banget itu. Dan kalau bujangan izin orang tua Kang. Betul, ya tuh kayak gitu ya. Jadi kelupaan tadi.
Tadi disinggungan sama Kang Arya, siapin Kang ya peralatan, literasi gitu kan, literasi, pengetahuan dan lain sebagainya. Ketika udah siap, dijaga Kang ya, jaga sholat, jaga alam gitu, jaga temen, jaga diri, jaga adat, jaga etika, semuanya dah jaga dah. Ketika kalian siap dan juga jaga, insya Allah pendakian atau perjalanan kalian akan aman-aman aja sampai di rumah akhirnya. Nah, untuk teman-teman semua, ngingetin lagi nih, abis nonton video ini Kang Arya juga punya YouTube channel yaitu Arya Sena Cerita Pendakian. Langsung aja dari nonton video ini langsung berangkat tuh ke YouTube Kang Arya. Di situ banyak sekali ya video-video yang mengedukasi kita ya, terutama mungkin notabene adalah penggiat alam bebas, yang mungkin notabene adalah suka dengerin cerita doang gitu Kang ya. Itu banyak banget nilai edukasinya dan banyak banget kalau ibarat kata ya dagingnya tuh banyak banget, sarinya tuh banyak banget. Dan kita kan belajar dari pengalaman ya, karena guru terbesar kita kan adalah pengalaman kan Kang. Nah, guru terbaik gitu. Sampai sini aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, cerita dari Kang Arya Sena ketika melakukan pendakian ke Gunung Bawah Karang pada tahun 2005. Nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.